diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, diselamatkan oleh hidupnya. Saya Agustinus, selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwartakan. Pada kesempatan hari ini, kita membahas perihal kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagai murid-murid Kristus, tentu kita yakin dan sangat mengimani kebangkitan Tuhan Yesus yang akan kita rayakan setelah sengsara dan wafatnya, yaitu di hari Paskah. Tapi mungkin ada yang bertanya kepada Anda, perihal apakah sungguh Tuhan Yesus bangkit? Maka baiknya kita siap mewartakan kabar baik ini. Kebangkitan Kristus dicatat dalam keempat kitab Injil. Di kitab Injil Matius bab 28, khususnya ayat 6 sampai ayat 10. Di Injil Markus bab 16, khususnya ayat 9, 12, dan 14. Kemudian di Injil Lukas bab 24, khususnya ayat 15 dan ayat 36. Dan di Injil Yohanes bab 20, di ayat 14, 19, dan ayat 26. Namun mungkin ada yang mengatakan kepada Anda bahwa menurut sejarah Tuhan Yesus tidak bangkit, melainkan para murid berbohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus karena mereka mencuri jenazahnya. Tidak perlu panik, tidak perlu bingung, karena hal ini pun tercatat dalam Alkitab. Bisa kita baca dari Injil Matius bab 27 ayat 62 sampai 66. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrakkan kubur itu dan menjaganya. Teman-teman ingat bahwa klaim kebangkitan Tuhan Yesus tidak semata-mata fakta hilangnya mayat Yesus dari kubur, melainkan karena banyak orang yang langsung melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Seperti di awal kita dapat baca di keempat kitab Injil tadi ya. Bahkan perihal banyaknya saksi ini dituliskan juga Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Teman-teman, hal menarik bahwa tahukah Anda, Tuhan Yesus tidak harus bangkit dari antara orang mati untuk menjadi penyelamat bagi Anda dan saya. Bayangkan begini, Anda sedang menyeberang jalan. Tiba-tiba ada mobil melaju kencang dan akan menabrak Anda. Anda kaget dan tidak dapat berbuat apa-apa. Di saat itu ada seseorang yang melompat dan mendorong Anda ke samping agar Anda tidak tertabrak mobil itu. Anda jatuh ke aspal, kaget, bingung apa yang baru saja terjadi. Kemudian Anda bangun dan berusaha melihat mobil dan juga orang yang tadi mendorong Anda. Gambaran seram mulai muncul karena darah terlihat mengalir dari orang itu. Karena seraya mendorong Anda, dialah yang jadi tertabrak oleh mobil itu. Dan orang yang tidak Anda kenal itu, seseorang yang mau berkorban bagi Anda, dia mati tertabrak mobil yang melaju kencang. Dia mati menggantikan Anda. Nah, bisakah kita katakan orang itu penyelamat Anda? Tentu saja. Meski orang itu tidak bangkit dari mati, tapi hidup, Anda diselamatkan oleh orang itu karena dia mati. Sama seperti kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia menggantikan kita menjalani hukuman dan menerima maut karena konsekuensi dosa. Ingat, kita semua dihukum mati oleh karena dosa.
dan Tuhan Yesus menggantikan kita menjalani sengsara dan hukuman mati. Sekalipun Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, peran Yesus jelas sebagai penyelamat kita. Namun sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Karena Ia tidak hanya mati untuk menebus dosa-dosa kita, tapi Ia bangkit. Maka perayaan Paskah sangat penting. Dan kebangkitan Kristus adalah titik utama atau titik sentral iman Kristiani kita. Karena Kristus bangkit, maka kita mengatakan kabar sukacita Injil dan mengajarkan firman Tuhan. Teman-teman, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita tidak punya harapan akan keselamatan. Hal ini dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma bab 5 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita diperdamaikan dengan Allah karena kematian Kristus. Kristus menebus atau membayar dosa-dosa kita karena kematiannya. Kemudian kita diselamatkan karena hidupnya. Maksud hidupnya adalah kebangkitan Kristus. Ingat baik hal ini ya teman. Kebangkitan Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Tapi keselamatan datang karena kebangkitan Kristus. Jadi penting kebangkitan Kristus bagi kita karena keselamatan. Karena Kristus mati untuk menebus kita dari dosa-dosa yang lampau. Dan Kristus bangkit untuk menjadi penebus kita untuk dosa kita hari ini dan hari esok. Bukan arti kita bebas untuk berdosa ya. Tapi hal ini menyatakan bahwa Yesus sungguh penebus kita yang sempurna. Bahkan hal ini juga dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesuslah pembela untuk kita. Yesus terus-menerus bersyafaat bagi kita. Sehingga makna keselamatan adalah kita sudah ditebus dari dosa dan kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Karena seperti Yesus yang wafat dan bangkit, maka di dalam Kristus kita juga akan dibangkitkan. Seperti tertulis dalam 1 Korintus bab 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan hidup kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Anda bisa baca lebih lengkap perikop ini, sangat menarik, sangat indah. Di 1 Korintus 15 ayat 3-23 ya teman-teman. Dan sebagai penutup, ingatlah ayat ini yang diambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kita sudah mati dan dibangkitkan oleh Kristus, maka pergunakan hidup seturut rencana Kristus. Bukan menurut kehendak dan keenakan kita sendiri, tapi pergunakanlah waktu, talenta, kesempatan untuk semakin mengenal Kristus Sang Juru Selamat kita dan lakukan kehendaknya atas hidup kita. Mari kita bersaksi akan kebangkitan Kristus dengan perkataan dan tindakan yang nyata. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu pada video kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda semua.